Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Beberapa pertanyaan dari teman kita sudah saya jawab mengenai reel yang benangnya tidak presisi, lalu minta direkomendasikan joran Daido untuk main Galatama, dan mengenai gear ratio, dan sudah saya jawab semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, amin. Alhamdulillah teman-teman, habis berbuka puasa, kuarkan kuarkan ya. Biasanya kalau ada kekenyangan ngantuk, kalau udah ngantuk biasanya terawihnya lewat ini. Oke teman-teman, apa yang kita bahas kali ini? Ada teman-teman yang akan kita bahas. Jadi kali ini saya akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita ya. Ada yang bertanya di kolom komentar, ada beberapa orang, nanti saya jawab mengenai reel pancing, juga mengenai joran nanti ya. Jadi kali ini kita ngobrol santai, kita saling berbagi pengetahuan, kita sharing ya mengenai piranti peralatan pancing teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang ada kendala, ada masalah dengan reel atau joran, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Insya Allah sebisa mungkin, sesuai atau semampu, sepengetahuan saya, insya Allah nanti saya jawab untuk bagaimana solusinya. Oke ya teman-teman, karung rokok wae rapopo nyantai. Oke, ada yang bertanya, aku lali ora tak catet mau namanya siapa tadi yo, jenengnya. Ada yang bertanya mengenai reel baru beri, beliau baru membeli reel Fugu AG ya teman-teman, dengan ukuran 4000, dan bertanya ketika dipasang line PE atau senar, dia menumpuk di bagian bawah. Nah, sebenarnya saya sudah buatkan konten atau videonya mengenai hal ini, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan lagi pada teman kita ini. Jadi solusinya dibuka saja di bagian spool. Dan tadi sempat sudah saya baca juga sih di kolom komentar, saya sudah balas juga, ada 2 spacer dan hanya diambil 1, dan beliau takut untuk mengambil yang 1 ya, karena itu tumpuan spool atau gimana ya. Jadi nggak masalah, itu dikurangi saja ya ya. Jadi diambil saja dua-duanya agar nanti posisi benang atau PE nya bisa balance, bisa rata ya di spool. Nah nanti setelah rata, nanti bisa dipasang yang 1 ya, dengan catatan sudah digulung benangnya, sudah rata, sudah penuh, baru bisa dipasang 1 saja, nggak usah dipasang semua. Kalau takut dilepas semua nanti ada kendala di reelnya, jadi setelah digulung rata nanti bisa dipasang lagi 1. Itu nggak akan bermasalah ketika kita pakai, karena nggak mungkin juga toh kita mancing itu sampai habis line PE, kecuali memang target ikannya monster super babon yang bisa meline outkan benang PE. Jadi seperti itu saja ya untuk apa nih ya, untuk solusinya. Jadi nggak usah ragu, dilepas saja dulu dua-duanya, setelah itu baru digulung ulang. Setelah rata boleh dipasang lagi 1 untuk spacernya, dan 1 nggak usah dipasang, disimpan saja buat cadangan. Oke ya Om, mudah-mudahan bisa dipahami. Aku orang nyatet jenenge mau Om sopo mau ya. Oke, yang kedua ada yang bertanya juga mengenai joran. Bang, recommended dong joran Daido untuk main Galatama lele yang full EVA. Nah, kalau di joran Daido yang full EVA ini sebenarnya ada beberapa pilihan, tetapi kalau untuk di joran Galatama, rata-rata memang Daido mengeluarkan yang full EVA, dia versinya untuk Galatama teman-teman. Jadi
sesuaikan saja. Kalau memang teman-teman nggak suka durasi, teman-teman bisa pakai yang LB-nya tinggi, 20 LB atau 17 LB. Dan kalau recommended-nya teman-teman bisa pakai Daido Athena, atau bahkan ada yang terbaru ya, Athena 3. Dan saya juga bakalan masuk di tipe Supersonic 3 teman-teman. Mungkin besok atau lusa barangnya masuk ready di saya. Jadi bisa pakai Daido Athena atau Daido Supersonic. Kondisikan juga kalau memang ikannya lumayan gede ya, maksudnya gede di sini size-nya sekisaran 5 kilo up, 6 kilo sampai di 8 kilo. Nah, teman-teman coba pakai di LB 17 atau 20 LB. Karena nanti kalau menggunakan kalau kita pakai LB yang kecil mungkin nggak nyaman juga, kita mengganggu temen di kanan kiri ya, terlalu lama kita menaikkan ikan. Jadi seperti itu saja. Menurut saya monggo umnya bisa pakai joran Daido Athena atau Daido Supersonic, karena yang diminta di kolom komentar tadi menanyakan recommended joran Daido ya untuk Galata Malele. Ngopi Oke teman-teman, itu yang kedua. Jadi solusinya bukan solusinya ya, menurut saya yang recommended Daido Athena atau Daido Supersonic. Dan kalau yang mengenai Fugu Eiji tadi, monggo silakan dibuka saja semua spacernya, ringnya, dua-duanya, lalu digulung. Setelah rata boleh dipasang satu, nggak usah dipasang dua-duanya ya, nanti nggak normal juga sih sebenarnya. Kalau sudah rata nanti dipasang satu saja spacernya, yang satu disimpan saja buat cadangan. Lalu ada lagi yang bertanya, nah ini yang masih masih banyak juga diantara teman-teman kita yang belum begitu paham mengenai rasio ya teman-teman. Jadi saya sudah buatkan, memang sudah agak lama sih saya buat konten mengenai gear ratio pada sebuah reel pancing. Jadi ada bermacam variasi ya teman-teman. Karena ada yang bertanya, Bang, kalau mancing casting bisa nggak pakai rasio 4:1? Menurut saya, kalau teman-teman hobi mancing casting, coba teman-teman cari rasionya yang tinggi ya. Dan juga ada yang bertanya, rasio itu gimana cara ngeceknya? Nanti akan saya tunjukkan. Saya beritahu pada teman kita ini ya, cara mengecek rasio pada sebuah reel sesuai atau tidaknya dengan spesifikasi yang tertera pada kotaknya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman hobi mancing casting, coba pakai rasio tinggi ya, rasio 6.2 atau 6 ya, intinya 6 lah, 601, 611 atau 621 kalau untuk teknik casting. Kalau di jigging, nah jadi yang teman kita tanyakan ini tadi 471. Kalau 471 itu cocoknya buat mancing dasaran atau mancing-mancing like jigging, mancing jigging ya teman-teman di saltwater menggunakan rasio 471. Jadi kalau teman-teman menggunakan rasio tinggi nanti dipakai buat mancing jigging, itu berasa berat untuk tarikannya, yang pastinya nggak akan nyaman. Jadi menurut saya kalau memang untuk casting, coba pakai rasio tinggi, rasio yang tinggi. Dan cara mengecek rasio ya teman-teman, kalau yang sudah paham ya mungkin nggak bingung lagi ya, karena yang bertanya ini mungkin memang belum begitu paham mengenai gear ratio. Jadi gear ratio itu adalah perputaran rotor, berapa kali berputarnya rotor ketika kita menggulung, memutar handle ya. Jadi kalau di contohnya di sini saja, ini ada Daido Quincy 4000 teman-teman. Di sini tertulis gear ratio 5.2:1. Cara mengeceknya gampang. Jadi teman-teman bisa berpatokan. Nah, kalau teman-teman mau seperti ini di line ruler ini sejajarkan dengan handle ya. Kita hitung setiap line ruler ini di posisi sini,
itu kita hitung seperti ini. Ini tertulis tadi 5.2:1. Kita coba teman-teman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kembali ya, sejajar ya. Jadi memang ini sesuai dengan yang tertulis pada spesifikasinya, 5.2:1. Jadi seperti itu saja. Kalau untuk mengetesnya bebas. Yang penting teman-teman ingat posisi awal di mana memutarnya. Kalau landluller di sini, handle di sini, atau mungkin landlullernya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Di bagian depan teman-teman begini saja. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali seperti semula, landluller ada di depan. Jadi memang sesuai 5.2:1. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Beberapa pertanyaan dari teman kita sudah saya jawab mengenai reel yang benangnya tidak presisi, lalu minta direkomendasikan joran Daido untuk main Galatama, dan mengenai gear ratio. Dan sudah saya jawab semua, mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat. Next video berikutnya kita akan bahas mengenai joran terbaru dari Daido. Ada Daido Supersonic 3. Mungkin besok atau lusa barangnya masuk, kita akan bahas bersama-sama. Oke ya teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua, dan tetap salam Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.